Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya ketika kita datang maka Tuhan Yesus akan hadir. Karena firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul aku akan hadir. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan awali dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini Yesus Engkau layak disembah ya Bapa. Dimanapun kami berada kami akan naikkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kau melihat setiap hati yang haus yang rindu untuk dijamah oleh Engkau ya Bapa. Untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Mari ya Tuhan Yesus lawat kami semua di dalam pujian penyembahan kami. Yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita katakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
tiada hikmatmu, tiada terselami kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada padanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Mari kita datang sembah, mari sembah Yesus nama. Angkat hati kita, bawa penyembahan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang dengan hati
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, terima sembah sujud kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat suara kita katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat suara kita akui bahwa kita menyembahnya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, kami tahu Bapa, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita ulangi lagi dari awal, lebih dalam lagi kita sembah Dia. Pujian dan syukurku kami bawa, ku bawa padamu. Dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar kami adakan Engkau Yesus, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
dalam kemuliaan-Mu. Sungguh-sungguh Yesus, kami tahu kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Yesus, kami persembahkan ini. Kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Engkau yang mengenal kami, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari sembah. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
hadirat-Mu. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, Kau sendiri yang mengarahkan ya Tuhan fokus hati kami, hidup kami kepada Tuhan, kepada kemuliaan, kepada keajaiban, kepada kuasa-Mu. Pada waktu kami menyembah, kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja di dalam kami. Tuhan, kuasa untuk melakukan mujizat ini, kuasa yang mengubahkan hidup kami. Beri kami hati ya Tuhan, beri kami hati bisa nyembah seperti Maria ya Tuhan. Hari ini, saat ini kami tanggalkan semua beban, semua susah, semua kehebatan kami, bahkan semua ya Tuhan penderitaan kami, kelemahan kami tanggalkan. Kami mau ya Tuhan ngalami perjumpaan dengan Tuhan, nyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu. Beri kami hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati Tuhan, beriku hati untuk mengasihi-Mu. Mari sembah Dia. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Oh ya lama-lama. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus-Ku, bawa kami masuk hadirat-Mu. Izinkan kami Tuhan berada ya Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu ini. Biarlah ya Tuhan kami bisa nyembah, supaya kami memiliki kesadaran selalu ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menyertai hidup kami, ada Allah di pihak kami. Kalau Kau sertai kami, Kau berikan kami kekuatan koah itu, Kau berikan kami kuasa dinamis itu Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Di situ ada perlindungan-Mu, ada pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau lawat dan jamah setiap kami, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Ubah kami Tuhan, ubah kami dalam hadirat-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin membahas saudaraku ya. Jadi dari rentetan yang kita sudah bahas panjang minggu ini tentang kekuatan koah, untuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang kedua yang namanya kuasa dinamis, kuasa untuk melakukan mujizat, ya kan saudaraku. Nah hari ini saudara saya ingin bagikan tentang jenis penyembahan yang mengubah hidup kita. Jadi ada penyembahan ya yang bisa mengubah kehidupan kita, saudaraku. Nah ini saya melihat bahwa dasarnya ini yang pentingnya saudara. Saya melihat begini. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 39, itu ada tertulis saudaraku ayat 3 dan 4 ya. Ketika dilihat tuannya ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi saudaraku, jadi rupanya orang Mesir, Potifar ini saudara,
Ya, dia bisa lihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Pasti ada apa saudara? Pasti ada kekuatan. Kemampuan dia bekerja, hikmat, kecerdasan, inovasi-inovasi. Ya kan, kemampuan-kemampuan untuk bisa melihat peluang dan lain sebagainya. Alkitab katakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Maka Yusuf mendapat apa saudara? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Lihat saudara, Yusuf ini sekalipun dia dijual oleh saudaranya sebagai budak. Tapi Yusuf ngerti. Ya kan, sekalipun aku dibuang hari ini sebagai budak, satu hal, dia kehilangan daripada apa saudara? Rumah bapaknya, kasih sayang bapaknya, hak-hak warisan dari bapaknya, semuanya dia mengalami kehilangan. Semua. Padahal dia jadi anak kesayangan daripada bapaknya saudara. Jadi budak kerja tidak ada hak apa-apa tuh, tidak dapat saudara. Tetapi saudara, apa yang membuat Yusuf bisa berhasil? Saudara, satu hal, saya melihat Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang menyebabkan kata menyertai? Saya melihat orang-orang yang ditulis Tuhan menyertai Yusuf. Pasti Yusuf adalah seorang apa? Penyembah. Katakan penyembah. Seorang yang suka menyembah. Seorang yang suka sembahyang. Saudaraku, orang yang suka menyembah, dia tidak akan simpen terus. Ya kegagalannya, lukanya, kemarahannya, masa lalunya. Karena nanti kita bisa melihat penyembahan ini yang membuat saudara, ya kan, saudara bisa fokus akan Tuhan. Yang kedua, kita lihat lagi Daud, saudaraku. Alkitab tulis dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14 dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya. Penyebabnya apa saudara? Tuhan menyertai dia. Saya berdoa saudaraku yang Yesus, ya kan? Kita ngerti tentang hal ini. Kata kuncinya apa saudara? Immanuel, Tuhan menyertai. Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan akan memberikan dua hal. Dalam bahasa yang satu, koah, kekuatan. Untuk memperoleh apa saudara? Segala yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, Tuhan akan berikan kita apa saudara? Dinamis, kuasa. Untuk melakukan mujizat, saudara, melakukan, ya kan, mengubah daripada karakter kita. Jadi sekarang pertanyaannya begini, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun kesadaran, itu yang paling penting, akan penyertaan Tuhan. Kalau kita sadar ada Tuhan yang menyertai kita, maka kita ngerti ada dua kekuatan yang Tuhan berikan, saudaraku, koah dan dinamis. Bagaimana caranya? Jadi penyembah. Katakan amin. Penyembah yang bagaimana? Tuhan Yesus yang berkata kepada perempuan Samaria. Ya, dia berkata dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, kita baca sama-sama saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mau katakan begini saudara, semua agama mereka menyembah Allah. Sembayang, kata penyembahan itu kita kenal istilahnya sembahyang. Semua agama ngajarin sembahyang, ibadah, atau menyembah. Tetapi tidak semua, saudara, penyembahan itu akan membawa perubahan hidup. Katakan amin. Perubahan hidup yang semakin baik ya. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu apa saudara? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya kan? Kami menyembah. Ya, Tuhan Yesus katakan apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Apa artinya saudara sini? Ada banyak orang sembahyang. Ada banyak orang beribadah. Ada banyak orang menyembah hanya secara apa? Tradisi. Ya, ritual. Bahkan cuma emosional.
tanpa pengenalan akan siapa yang mereka sembah. Tuhan Yesus menegaskan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dua jenis penyembahan inilah yang akan mengubah kehidupan kita. Nah, saya ingin jelaskan, saudara, sebelum saya jelaskan penyembahan sejati, penyembahan yang bisa mengubah hidup kita, saudara. Dan ada penyembahan yang tidak sama sekali mengubah. Ada banyak orang kadang-kadang kecewa kan, bilang, itu dia Kristen loh. Dia sudah pengerja loh. Dia sudah lama loh di gereja. Tapi hidupnya tidak berubah. Saudara, kenapa? Padahal kalau nyembah nangis tuh, emosional bisa sampai begitu. Kenapa tidak berubah? Perhatikan saudara, yang pertama saya jelaskan tentang penyembahan yang salah, itulah penyembahan tanpa pengertian. Ya, kamu menyembah, kata Yesus, Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi banyak orang sembahyang menyembah Tuhan karena pertama apa? Kebiasaan keluarga. Hari Minggu saya harus ke gereja, harus ibadah, harus sembahyang, harus menyembah. Yang kedua ikut-ikutan komunitas. Atau cuma suasana emosional aja. Kalau lagi sedang mood, ya datang. Atau mereka ibadah, nyembah sembahyang karena takut dihukum atau merasa kewajiban. Saudaraku, nah Tuhan mau kita nyembah. Saudaraku, penyembahan kita harus punya hubungan. Penyembahan yang salah adalah penyembahan tanpa adanya relasi secara pribadi dengan Tuhan. Penyembahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal Allah yang benar, yang tidak memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Akibatnya mereka gak punya relasi. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 17. Perhatikan ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi penyembahan jenis ini tidak akan mengubah hidup karena tidak menyentuh roh dan tidak menyentuh kebenaran. Tuhan Yesus pada waktu saudara masih hidup di dunia, saudara, dia berbicara. Dia omong kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia berkata begini saudara, dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus mau menggambarkan sembayangnya orang Farisi. Orang-orang Yahudi itu sembayang. Saudara, mereka sembayang, dia nyembah Tuhan, dia berdoa. Dia berkata apa saudaraku? Ini penyembahan yang salah menurut Tuhan. Coba kita baca. Matius 15 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma, maksudnya sia-sia. Mereka beribadah, menyembah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah, bukan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Bukan perintah manusia. Jadi penyembahan yang salah adalah pertama adalah penyembahan apa saudara? Saudara menyembah bukan dari hati. Tidak dalam roh, tidak dalam kebenaran. Artinya nyembah tapi tidak tahu Allah itu yang mana. Kita harus penyembahan yang benar adalah menyembah dari hati. Apa artinya penyembahan sejati? Dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh? Penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang keluar dari hati yang mengenal Tuhan. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Penyembahan yang lahir dari keintiman hubungan dengan siapa? Roh Kudus. Itu penyembahan dalam roh. Katakan amin. Jadi enggak cuman asal gitu saudara. Bukan cuman dari apa? Fisik. Tapi dari hati saudaraku. Hati yang hancur. Saya mau nanya sama saudara. Mungkin yang ada di sini ya. Kapan saudara merasa penyembahannya tuh masuk? Mudah sekali masuk dalam hati Tuhan. Pada waktu kita ngalami apa saudara? Hati hancur. Hati remuk. Oleh karena pergumulan. Karena kesulitan. Karena penderitaan. Yang kita hadapi kita tidak sanggup. Kita nangis di hadapan Tuhan. Kita nyembah. Itu saudara. Itu yang namanya penyembahan dalam roh. Kalau saudara nyembah, nyentuh hati saudara.
itu pasti nyentuh hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, itu pasti akan diterima oleh Tuhan. Jadi penyembahan yang dalam roh adalah penyembahan bukan sekedar aktivitas tubuh. Ya, tapi respon hati terhadap apa? Kasih dan kebaikan Tuhan. Aku nyembah karena kasih Tuhan dalam hidupku. Karena kebaikan Tuhan. Bukan sekedar suara yang nyaring. Tapi hati yang remuk. Rendah hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Memang bukan aktivitas tubuh. Tetapi biasanya gini saudaraku. Saya kalau memang segenap hati saya mau nyembah. Nyanyi. Mau masuk hadirat. Biasanya tubuh saya ngikutin hati. Saya ngerti gak maksud saya? Ya kan? Kayak contoh misalnya saya seringkali kalau ada di menara doa. Kita bikin ada satu tempat apa kayak itu untuk bisa nyembah. Itu kalau saya sujud, saya bisa lebih kusuk, lebih masuk gitu. Atau kadang-kadang saya nyembah sendiri, ya berdiri, ya. Atau berdoa. Saudara tahu gak, fisik saya, anggota tubuh, saya lihat tuh, saya ngomong sama Tuhan, saya lihat saya ke atas. Karena langsung hadirat Allah turun. Tuhan, dahsyat. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi nyembah dalam roh itu nyembah dari hati. Dan dari hati ini saudaraku, makanya Daud sebagai seorang penyembah, seorang pemazmur, saya senang dengan kata-kata ini lagi saya ucapkan. Dia dalam penyembahannya, dalam doanya dia berkata apa? Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Allah. Gunung batuku dan kenapa dia tulis ini? Karena dia tahu. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan renungan hatinya, penyembahannya itu nggak akan sampai ke atas. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi saat kita nyembah dalam roh, kita masuk ke dalam apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Biasanya makanya perlu ada apa saudara? Untuk masuk ya, makanya Mazmur 100 ayat 4 katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati apa? Bersyukur. Harus ada hati bersyukur. Saudara, ada ucapan syukur, nyanyian pujian, kata-kata saudaraku. Sampai kita bisa konsentrasi masuk. Nyentuh hati kita. Itulah penyembahan yang akan mengubahkan. Yang kedua adalah apa artinya penyembahan dalam kebenaran. Itu dalam roh. Kita gak bisa pisahkan roh aja ya kan tanpa kebenaran. Kebenaran aja tanpa roh gak bisa kita nyembah seperti itu. Dua ini seperti koin. Dua koin, ya kan dua sisi koin. Jadi penyembahan dalam kebenaran adalah seorang penyembah yang hidupnya selaras dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya dalam apa? Pertobatan. Bukan orang sempurna. Tapi adalah orang yang hidup dalam apa saudara? Pertobatan. Nah Daud menjelaskan tentang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk nyembah saudara dalam hal kebenaran. Dia tulis dalam Mazmur 15. Ya saudara ayat 1 sampai 5. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang... Jadi Daud sedang menggambarkan tentang saudara hadirat Allah sebagai kemah. Ya saudara, sebagai gunung yang kudus itu namanya hadirat Allah. Nyembah, sembahyang ya. Siapa dia yang bisa? Pertama dia bilang apa? Yaitu dia yang berlaku apa? Tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, baca keras, yang tidak menyebarkan apa? Fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dia akan kuat.
Katakan amin saudara. Coba saudara nanti saudara akan baca ulang lagi Mazmur 15. Supaya bisa mengerti apa sih penyembahan dalam kebenaran. Jadi saudara, penyembahan sejati atau menyembah dalam roh dan kebenaran, ini akan mengubah hidup kita. Apa hasilnya kalau saudara tahu? Ya kan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, yang pertama ya kan adalah penyembahan itu akan melembutkan hati kita yang keras. Ciri hati kita mulai keras itu apa saudara? Kita kering, mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa. Hatinya penuh dengan keluhan dan marah-marah. Benci aja terus, ngeluh aja terus. Itu keras, saudaraku. Ya kan? Terus setiap misalnya dengar firman kayaknya baca firman gak dapet. Nah, oleh karena itu ini penting saudaraku. Resepnya untuk kita bisa punya hati yang bisa lembut. Supaya firman Tuhan, hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Caranya apa? Menyembah. Dasar firmannya apa saudaraku? Yeskel 36 ayat 25-27. Ini Yeskel dia bernubuat begini. Ya kan saudara, bicara bukan ujuk-ujuk Tuhan akan kasih. Tapi ketika kamu nyembah, ini janji Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu apa? Air jernih. Katakan amin. Yang akan mentahirkan kamu. Pernah gak saudara merasa ketika saudara merasa hilang sukacita, kering, sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Yang ada rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, tertuduh terus. Ketika saudara masuk hadirat Tuhan, saudara menyembah atau saudara diurapi oleh seorang hamba Tuhan. Dengar baik saudara, itu sebenarnya ada air jernih yang mentahirkan, yang melegakan. Katakan amin. Itu ada dalam mana? Penyembahan. Ya saudara, mungkin enggak gitu, tapi saudara bisa bahasa roh nyembah, itu air tahir. Ini penting saudara bersihkan. Kadang-kadang ada beberapa orang ya, kenapa kok tiba-tiba banyak yang mungkin profesi-profesi tertentu, ya kan? Ya kan? Itu membuat mereka tuh lelah dan langsung down mereka ngalami. Atau pendeta juga ngalami. Kenapa saudara? Saya mau ngomong begini. Orang-orang yang kerjanya mendengarkan curhatan orang yang sedang mungkin lagi terluka, lagi beban berat, orang curhat kepada saudara. Perhatikan, entah siapapun itu. Apalagi profesi saudara sebagai psikolog atau psikiater atau pendeta atau segala macam. Saudara orang yang peduli. Dengar baik saudaraku, saya mau kasih tahu. Ketika mereka mulai curhatin gitu saudara, itu sebenarnya tanda kutip. Mereka sedang mengungkapkan atau menyampaikan unek-unek atau sampah rohani. Saya sedang dengerin. Saudara harus bawa dia ke Tuhan. Caranya apa? Menyembah. Supaya Tuhan curahkan air yang jernih. Tahirkan dia. Yang kedua, setelah selesai konseling, setelah ngobrol sama dia, dengar baik saudara, saudara harus nyembah. Kalau tidak, saudaranya nanti akan tenggelam. Saya ngerti. Kau dengerin terus segala macam yang susah orang segala macam. Kitanya sendiri enggak minta air yang jernih. Kitanya akan down. Jadi saudara tahu penyembahan ini penting sekali. Katakan amin. Banyak orang bisa berdoa. Banyak orang bisa nyanyi. Tapi kalau saudara bisa nyembah, itu hal yang berbeda. Tidak mungkin saudara bisa nyembah, tapi saudara tidak berdoa, tidak menyanyi. Tapi orang bisa doa, bisa nyanyi, muji, tapi belum tentu dia nyembah. Karena penyembahan akan menghasilkan apa? Hati selalu bersih. Dia akan curahkan air yang jernih. Dia akan mentahirkan kita dari apa? Segala kenajisan, dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Aku akan memberikan apa di sini kan? Hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ku berikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Tetap berpegang pada peraturan dan melakukannya. Katakan amin. Jadi saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan saudara, suka nyembah. Perhatikan sini saudara. Yang kita harus perhatikan adalah supaya kita dapatkan renungan hati yang selalu diperbaharui. Yang kedua apa? Karakter yang diubahkan. Yang ketiga apa? Hidup yang dipulihkan. Hubungan, keuangan, cara kerja, cara melayani, cara segala macam. Yang keempat adalah apa saudara? Pasti. Ya kan? Kita mau jadi apa? Terang di tengah-tengah dunia. Itu hasil saudara. Harus hasil dari penyembahan. Kurang nyembah. Kurang nangis, jarang nangis di hadirat Tuhan. Saudara, hati kita akan mulai mengeras. Coba aja lihat saudara, tanah ya, tanah. Kan tanah, hati kita diumpamakan tanah ya. Tanah yang kurang dapat air, lama-lama tanah itu lama-lama jadi apa? Keras. Kering, keras. Saudaraku, akhirnya tidak bisa numbuh apapun. Tidak ada apa yang baik, biasanya tidak bisa. 2 Korintus 3:18 katakan apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kapan? Di dalam hadiratnya, dalam penyembahannya. Amin, saudara dapat ini. Penting ini, nyembah. Nyembah dalam roh itu apa? Hati. Kebenaran, keputusan untuk mengikuti firman. Setuju sama firman. Katakan amin. Dampak hasilnya berubah hati. Yang kedua adalah mengubah fokus. Hasil daripada penyembahan yang sejati adalah mengubah fokus daripada diri kita. Ya kan? Dari diri sendiri. Fokus kepada diri, kepentingan sendiri. Tentang aku. Sudah tentang Tuhan. Jadi saudara kemarin saya tuh dari malam tuh tiba-tiba seperti kayak pertama dimulai dengan serangan kuasa gelap. Lalu setelah itu gak lama kemudian keluar tuh kayak ada asam lambungnya naik gitu tengah malam. Jam 12-an malam lebih lah. Sudah malam yang sebelumnya. Saudaraku. Lalu setelah itu ya saya ini kan ya puji Tuhan bisa pemulihan. Selama saya gak istirahat di rumah kemarin 1 harian saudara ya. Karena saya istirahat di rumah. Saya coba banyak nyembah. Lalu saya baca buku daripada Dr. Charles Swindoll tentang Daud. Nah, saudaraku, ada satu bab itu saya baca. Entah gimana, seperti Roh Kudus langsung jamah saya nangis. Kayaknya, relate banget. Tentang apa saudaraku? Tentang dia cerita tentang bahwa penopang daripada hidup yang menyangga hidup Daud selama ini. Itu dicopotin sama Tuhan. Supaya Tuhan sendiri penyangganya, bukan ini. Ini kan pemberian Tuhan semua. Dia cerita begini sudah dalam bukunya. Penyangga pertama adalah apa? Setelah dia mengalahkan Goliat. Dia kan langsung diangkat sama Saul tuh jadi apa saudara? Jadi panglimanya Daud. Jabatan, dia punya jabatan sebagai panglima perang Israel. Saudaraku, ya kan? Jadi jabatan itu dicopot. Yang kedua, dia punya istri namanya Mikal. Dia harus tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan istrinya. Kedua itu istrinya. Lalu dia lari kan ke Samuel. Bapak rohani dia, tempat dia. Kalau ada apa-apa dia carilah. Kan topangan dia kan kerjaan dia nih, jabatan di topangan. Betul gak saudara? Dari situ dapat ada kekuasaan, ada uang segala macam kan. Saudaraku, itu copot hilang. Yang kedua saudara, istri Mikal. Dia harus tinggalkan. Yang ketiga dia cari Samuel di Nayot dekat Ramah. Lalu setelah itu dia harus tinggalkan Samuel. Karena nanti Saul mau cari itu. Dia tinggalkan. Dia pergi kepada siapa? Yonatan. Sahabatnya yang keempat. Ketemu sahabatnya Yonatan. Sejak saat itu pertemuan terakhir dia. Dia gak ketemu lagi Yonatan. Lalu yang terakhir saudara. Harga diri dia. Dia ketemu raja. Ya kan Akis, orang Gad itu saudara, orang Filistin. Dia pura-pura gila. Jadi hilang semua harga diri semua.
Waktu Charles Darwin dia bahas tentang itu. Dia tulisannya kan bagus tuh, dia bisa membuat seperti kayak drama gitu loh, drama Korea. Kalau saudara yang suka nonton drama Korea itu, dia bisa buat seperti dia ngomong, dia bahas tentang pada waktu Tuhan ciptakan manusia. Tuhan tuh mau dia ada di hati manusia. Biarlah manusia tuh memahkotai Tuhan di dalam hatinya. Lalu di situ kan Tuhan berikan pemberian-pemberian, itu harus ada di luar daripada hati manusia. Ya kan, tentang Taman Eden lah, tentang Firda apa, semua segala macam. Itu harus di luar. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tuh nggak lagi ada di hati kita. Itu masuk mulai apa? Diri kita, kerjaan kita masuk. Semua pemberian Tuhan itu dimasuk di sini. Lalu dia simpulkan begini saudaraku. Ketika Tuhan pilih seseorang dan dia punya rencana besar seseorang itu, biasanya penopang-penopang, penyangga-penyangga dalam hidupnya yang dia pegangan-pegangan nih. Kalau buat saya mungkin dari dulu waktu saya masih kecil pasti mama kita lah penyangga kita. Betul kan saudara? Orang tua kita penyangga kita. Itu saya juga ngerasa, oh ya aku juga dicopotin ya. Aku kesini copotin juga. Aku coba pegang ini copotin juga. Kalau aku sampai hari ini seperti kayak aku udah, iya Tuhan aku juga seperti kayak enggak ada lagi yang aku bisa pegang gitu loh. Yang pernah aku pegang, yang pernah aku minta topang sandar, itu pun akhirnya lepas. Yang ada cuma ninggalin luka di hati. Sampai saya coba belajar, ya harus aku. Jadi saudaraku, kalau kita nggak kuat di dalam penyembahan, maka saudara, ketika dicopot semua penopang ini dalam hidup kita akan rubuh. Ketika kita nyembah, penyembahan itu akan mengalihkan fokus dari diri kita kepada Tuhan. Saya kasih contoh saudaraku, Ayub. Ketika semua penyangga dari hidup Ayub, apa saudara? Kekayaannya, anak-anaknya, kerjaannya, kesehatannya, keluarganya. Itu kan penyangga semua. Itu dicopotin satu-satu. Habis semua. Saudara-saudara ngerti ceritanya? Lalu apa sih respon Ayub? Apa sih reaksi Ayub? Dia nyembah. Dia lakukan penyembahan. Saudaraku, kita baca Ayub 1 ayat 22 sampai 20 sampai 22. Kita baca sama-sama ayat ini. Yuk baca yang keras. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya. Dan mencukur kepalanya. Kemudian apa saudara? Sujudlah ia dan menyembah. Katanya apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Ayub kuat. Saya sendiri katakan amin. Jadi penyembahan itu membuat kita, ya Tuhan aja. Saudara tahu Abraham, saya kasih contoh lagi ayah. Abraham seorang penyembah, walaupun kita enggak. Kata menyembah itu muncul daripada saudara tahu apa? Dari perkataan Abraham. Di Alkitab kata menyembah, sembahyang, worship itu keluar ketika Abraham berkata kepada bujangnya, ya kan, kamu tinggal di sini, aku dan anakku, kami akan naik ke atas gunung itu untuk apa? Sembahyang, untuk worship. Itu kata worship pertama muncul. Saudara tahu, saudara, apa yang membuat ada Abraham dipilih Tuhan dan tetap menjadi orang yang diberkati? Saudara, semua yang menopang, menyangga Abraham itu dicopotin sama Tuhan. Pertama, siapa? Ini soal orang aja dulu ya. Dia selalu kalau ada apa-apa, mau ambil keputusan apa, pasti dia harus tanya. Tergantung dari siapa? Bapaknya. Saudara, ya kan? Orang tuanya ini. Ya kan? Dibuat orang tuanya meninggal. Lalu dia baru bisa masuk tanah perjanjian. Yang kedua, dia pikir dia udah gak punya orang tua. Aku juga gak punya anak. Dia pikir si Lot ini anak. Aku anggap anak lah, ponaan.
ponakan pun akhirnya apa saudara? Tinggal dia harus berpisah. Betul saudaraku? Amin. Setelah itu dia berpikir, ada budaknya Hagar. Istrinya bilang, ya udah kamu tidur aja sama Hagar, nanti supaya dapat anak. Lalu apa? Anaknya sudah mulai besar. Tuhan bilang apa? Usir itu Ismail dan Hagar. Saudara, sampai akhirnya Tuhan kasih dia anak dari Sarah. Namanya Ishak. Tuhan bilang, sekarang anakmu yang udah besar, persembahkan untuk aku. Waktu dia persembahkan Ishak, kalau saudara lihat ya, Sarah itu, saudara, itu tidak dilibatkan dalam keputusan. Beberapa literatur bilang Sarah itu sudah mulai tinggalkan Abraham. Saudara, nggak lagi di tempat dia tinggal, saudaraku. Ya kan? Itu tanda dia. Jadi dia ditinggalkan istrinya. Akhirnya dia harus kehilangan anak juga. Semua. Dampaknya apa? Hanya Tuhan saja jadi akhirnya. Jadi ada momen dalam hidup kita, saudaraku. Ya kan? Kita datang juga sendiri. Akhirnya saudaraku, kita pulang juga sendiri. Walaupun waktu datang saudara, memang ada orang tua kita yang keliling, ada dokter, semua senang. Tapi intinya ke sana. Di sini saya ingin bagikan tentang penyembahan. Penyembahan itu bicara tentang apa? Antara aku dan Tuhan. Antara Tuhan dan aku saja. Tidak ada yang lain Tuhan. Itu sampai level itu saudara, penyembahan. Katakan amin. Dia akan bisa fokusnya bukan tentang diri dia. Saya kasih contoh lagi yang lebih mungkin lebih relate untuk sehari-hari. Penyembahan itu akan mengubah. Nggak tentang gue dapat apa ya, aku dapat apa ya. Aku sudah kerja keras tuh. Ini. Karena enggak. Semua itu tentang Tuhan. Coba kita baca. Nih saya kasih contoh tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria dia datang ke sumur. Tujuannya untuk apa saudara? Dapatkan air untuk apa? Untuk dia hidup. Dia haus untuk diri dia. Tapi setelah dia diajar Tuhan tentang apa? Penyembahan. Menyembah Allah. Ya kan? Dalam roh dan kebenaran. Itu tahu saudara. Tempayannya, airnya ditinggal. Kita baca saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka perempuan itu apa? Meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota. Dan berkata kepada orang-orang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia tinggalkan itu tempayannya. Akhirnya saudaraku, di bagian lain Yesus berkata kalau orang itu sudah mendapatkan harta terpendam, maka dia akan jual seluruh milik dia. Saudara, untuk dapatkan, dia gali itu dapatin itu. Paulus dalam bahasa lainnya berkata gini saudaraku, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku ini orang Farisi loh. Levelnya naik secara saudara tingkat sosial. Aku orang Farisi. Guruku namanya Gamaliel secara pendidikan. Kalau murid Gamaliel itulah udah hebat. Saudaraku, aku ini orang dapat surat kuasa dari para imam-imam. Jadi dia mau cerita tentang masa laluku tuh hebat banget. Tapi juga masa laluku juga pada kutip ya. Saudara, saya ini pemarah, penjahat, pembinasa, segala macam. Dia lupakan semua. Ya kan, aku berlari-lari. Semuanya aku anggap apa? Sampah. Yang dibanggakan manusia, aku anggap sampah. Kenapa? Paulus ini seorang penyembah. Katakan amin saudara. Saya berpikir bahwa Tuhan kayaknya bawa kami untuk sampai ke level ini. Penyembah bukan cuma sekedar dia bisa nyanyi saudaraku. Bukan cuma dia bisa itu. Saudaraku, ya kan? Tapi penyembah dia hidupnya sudah fokus kepada Tuhan. Bukan tentang dirinya. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus hidup. Yang ketiga saudara, penyembahan yang sejati. Itu akan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Katakan amin. Saudara, ada satu ayat ya. Mungkin saudara tahu.
Ya kan? Ini cukup terkenal, dulu kita sering bahas. Mazmur 115 ayat 8. Kita baca sama-sama. Nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya tentang patung-patung berhala-berhala. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam terjemahan yang lain, coba saya lihat terjemahan Alkitab yang lain di Mazmur 115 ayat 8. Itu katakan begini. Ya, orang-orang yang membuat patung berhala menjadi sama seperti berhala itu. Berhala kan punya tangan tapi tidak bisa memegang. Punya mata tidak bisa lihat. Punya mulut tidak bisa ngomong. Punya telinga tidak bisa dengar. Seperti itulah demikian juga semua orang yang menyembah atau percaya kepada berhala itu. Saya coba tulis saudaraku tentang penyembahan. Musuh penyembahan kita. Musuh penyembahan sejati itu apa saudara? Bukan kita datang langsung kembali lagi ke zaman dulu. Mungkin dulu kita nyembah berhala, nyembah patung. Kita udah gak lagi situ. Tetapi saudaraku, yang namanya berhala yang kita sembah, sesuatu yang kita sembah, itu ada yang kita anggap ini lebih penting dari yang lain. Penyembahan, kalau kita menyembah, ya kan? Penyembahan itu ada, inilah yang terpenting, inilah yang menentukan. Nah, saya tulis begini saudara. Kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Saya jelaskan begini saudara, coba saudara perhatikan ini. Jika kita menyembah uang, ada orang gak nyembah uang? Gak mungkin dia menyembah uang, tapi dia jadikan uang itu segalanya. Kalau perlu putus hubungan, kalau perlu putus hubungan sama orang tua, sama saudara, gak apa-apa, yang penting aku punya uang. Lakukan apapun, ya kan, yang penting aku dapat uang. Itu namanya dia nyembah uang. Ya, penjelasan sudah jelas. Kalau kita nyembah uang, kita pada akhirnya akan menjadi apa? Seorang apa? Material, cinta uang, serakah. Yang kedua, kadang kalau nyembah uang, kita berpikir bahwa uang ini yang akan buat kita rasa aman. Yang bikin kita aman, itu uang. Sedangkan kita tahu bahwa uang ini sifatnya sementara. Hari ini oleh bisnis yang bagus, saudara dan saya dapat banyak uang. Tapi hari yang lain semuanya enggak. Ini kan enggak kekal. Yang kedua apa? Jika kita menyembah kesenangan, pleasure, kita akan menjadi orang yang apa? Hedonis. Nggak ada puas-puasnya tuh. Ya saudara. Yang ketiga apa? Jika kita menyembah pekerjaan, kita akan jadi orang yang apa? Pragmatis. Pokoknya semua kita bisa saudara, toleransi apapun. Kalau udah nyembah kerjaan. Kan nyembah kerjaan tuh bicara udah ngaruh kan validasi diri, sukses, populer, diakui, diterima soal kerjaan. Saudara, kita jadi orang yang pragmatis. Ya kan? Tapi kalau kita menyembah Tuhan Yesus di atas segalanya, kita akan menjadi semakin apa? Serupa dengan Kristus, di mana karakter Kristus yang penuh kasih, lemah lembut dan rendah hati akan mulai tercermin dalam apa? Sikap kita, keputusan kita, perkataan kita dan perilaku kita. Katakan amin. Saudara mau menyembah, menjadi penyembah, miliki penyembahan yang mengubah hidup saudara. Amin. Saya mungkin ajak saudara untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan minta. Kita katakan sama Tuhan lewat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun hatiku
Berikan kami Tuhan seorang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami minta Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Berikan kami Tuhan dorongan untuk selalu suka berdoa, memuji, menyembah, berbahasa roh. Karena kami rindu Tuhan, Engkau curahkan selalu setiap hari air yang jernih itu untuk mentahirkan hati kami Tuhan dari segala berhala-berhala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat penyembahan kami hanya fokus kepada Tuhan. Kepada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah lewat penyembahan ya Tuhan kami bisa mengerti ya Bapak. Kami bisa mengerti bahwa Engkau akan ubah hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Yesusku. Mari angkat kedua tangan kita saudaraku. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Terus Tuhan berikan kami roh. Ya Tuhan, untuk bisa berdoa, memuji, menyembah-Mu. Semangat ya Tuhan, api-Mu Tuhan, api-Mu Tuhan. Terus terbakar dalam hati kami ya Tuhan. Engkau kami rindu Tuhan, ada kekuatan untuk memperoleh segala yang Tuhan sediakan buat kami. Ya Tuhan, dan juga ya Tuhan kami rindu Tuhan dapatkan kuasa untuk melakukan mujizat dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa apapun yang kerjakan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku berdoa setiap pergumulan anak-anak-Mu, Engkau sendiri Allah yang memberikan kuasa dinamis. Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan untuk meraih kemenangan ya Tuhan yang gilang gemilang. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.